Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna fil jasadil mudghah idza fasadal jasadahu kulluhu wa idza solahal jasadahu kulluhu ala wa hiya qalbu. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberikan kita nikmat, banyak sekali nikmatnya, dan juga rahmat, sehingga kita masih dapat merasakan pahit manisnya hidup kita. Kita masih dapat mengamalkan ilmu-ilmu kita yang telah kita pelajari, yang telah kita pahami sampai hari ini. Yang kedua, sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan ke junjungan kita, uswatun hasanah kita, nabi besar kita, panglima jihad kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangan beliau, setiap tebasan pedang beliau, setiap tetesan darah beliau, cucuran keringat beliau, kita masih dapat merasakan manisnya Islam, manisnya iman, dan juga ihsan hingga hari ini. Yang ketiga, saya Raihan Arindra dari kelas PAI 2F. Saya di sini mendapatkan tugas, mendapatkan amanah dari Bapak Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha SHMH untuk menyampaikan sedikit materi dengan tema yaitu Pancasila dari sudut pandang Islam. Sebelum kita menuju ke pembahasan utama, ke materi utama, saya akan menjelaskan dulu secara singkat ya makna dari Pancasila atau arti dari Pancasila tersebut. Yang paling penting adalah Pancasila itu sebagai pilar ideologi bangsa. Tapi sejarahnya, Pancasila itu terdiri dari dua suku kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan juga sila. Nah, panca sendiri memiliki arti yaitu 5, sedangkan sila memiliki arti yaitu dasar, asas, atau pedoman, dan yang lain seperti itu. Jadi Pancasila merupakan pedoman kehidupan untuk berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi apabila kamu, antum, anda sekalian merupakan seorang warga Indonesia, mengaku sebagai seorang warga Indonesia, wajib kita untuk berideologi Pancasila. Terserah kalian mau beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya, tapi ideologi kita tetap satu, yaitu Pancasila. Lalu apa toh? Bagaimanakah sudut pandang Islam mengenai Pancasila itu tersendiri, ya kan? Kita sebagai umat Islam, sebagai umat Muslim, tentu saja tahu bahwa pedoman hidup kita yang hak, yang paling benar, dan yang wajib kita pegang sampai akhir hayat kita adalah Al-Quran dan Sunnah.
entah itu di belahan bumi manapun, jika Anda seorang muslim, Anda wajib berpegang kepada Al-Quran dan juga Sunnah, ya kan? Tapi kita sebagai warga negara Indonesia, selain berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah, kita wajib berpegang dengan yang namanya Pancasila sebagai ideologi negara. Nah sebentar, tapi mesti nanti banyak pertanyaan. Loh, bukannya Pancasila itu bertentangan dengan agama Islam? Loh, bukannya Pancasila itu gini, bukannya Pancasila itu gini nih. Sebentar, tahan dulu. Bedakan antara ideologi dengan agama. Ideologi itu adalah sesuatu yang diciptakan manusia, ditemukan oleh manusia. Ya intinya sesuatu yang diciptakan manusia untuk mengembangkan potensi dalam dirinya. Sedangkan agama adalah sesuatu hal yang diturunkan oleh Tuhan, yang diwahyukan oleh Tuhan untuk pedoman berkehidupan manusia. Nah, bedakan ya. Jadi agama atau wahyu itu dari Tuhan, sedangkan ideologi itu dari manusia. Jadi terserah kamu mau beragama apapun, tapi di Indonesia ideologi kamu harus Pancasila. Oke? Nah, selain itu, fungsi-fungsi dari Pancasila sendiri ada banyak sekali. Namun di kesempatan kali ini saya hanya akan mengambil beberapa contoh saja, karena ya saya kurang memahami materinya. Jadi saya ambil contoh yang sekiranya mudah dipahami saja. Yang pertama, fungsi Pancasila yaitu sebagai jiwa bangsa Indonesia. Pasti salah satu dari kalian ada yang bertanya, apa sih maksudnya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia? Aku kan jiwanya ini banget, gaul banget. Nah, jangan kayak gitu. Maksud dari Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia adalah kita sebagai warga Indonesia, sebagai rakyat dari negara Indonesia itu harus menanamkan dalam diri kita, yaitu aku Pancasila, aku Indonesia. Aku Pancasila, aku Indonesia. Jadi selain menanamkan sebagai seorang muslim asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanamkan juga bahwa aku Pancasila, aku Indonesia. Begitu. Jadi kemanapun kamu pergi, kemanapun kalian misalnya studi ke luar negeri, kalian akan tetap ingat bahwa tanah airku Indonesia, aku cinta Indonesia. Kalian akan kembali ke sini dan mengamalkan ilmu yang kalian dapat dari sana. Gitu. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, mesti juga ada yang tanya, loh, terus apa bedanya jiwa sama kepribadian? Bedanya di sini. Kalau jiwa itu sekedar tanamkan dalam hati, ucapkan dengan lisan. Kalau kepribadian, kamu, antum, anda sekalian mengamalkannya. Jadi bentuk praktek dari jiwa tersebut. Misalnya dalam Pancasila ada persatuan Indonesia. Nah, jadi kamu benar-benar mempraktekkan bagaimana cara kita mempersatukan bangsa-bangsa di Indonesia ini yang notabene banyak sekali rasnya. Ada suku Jawa, Sumatera, Papua dan sebagainya. Jadi kita mempraktekkan bagaimana cara mempersatukan mereka. Begitu. Lalu yang ketiga, Pancasila sebagai sumber hukum. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Indonesia ini adalah negara demokratis, bukan negara Islam. Kalau negara Islam, kita harus mengambil sumber hukumnya dari Al-Quran, hadis, sunnah, dan juga ijma para ulama, gitu ya. Tapi sebagai negara demokratis, kita harus berpedoman dengan dasar yaitu dari Pancasila yang mana telah dirumuskan bertahun-tahun lalu, gitu. Nah, kita akan langsung menuju ke pembahasan utama, yaitu Pancasila menurut sudut pandang Islam. Pasti ada yang bertanya, loh, di mana sih sisi Islaminya Pancasila itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memberikan dalil-dalil yang berhubungan dengan sila-sila yang ada di Pancasila tersebut, mulai dari sila pertama hingga sila kelima. Kita mulai dari sila pertama ya. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa.
Dalilnya sendiri ada dalam Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 yang berbunyi Qul huwallahu ahad. Artinya adalah katakanlah Muhammad, dia Allah yang Maha Esa. Sama kan? Sama sila pertama, sama-sama mengangkat tema yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa itu sendiri. Nah, tapi Esa itu tidak bisa diartikan sebatas bilangan, sebatas hitungan. Karena kalau Esa kita artikan sebagai satu, maka nanti pasti ada yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Tapi Esa itu harus dimaknai sebagai sesuatu yang tidak bisa kita bayangkan, sesuatu yang pokoknya di luar nalar lah, kita nggak bisa mengira-ngira seperti itu. Karena salah satu sifat Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadits, berbeda dari makhluknya. Nah, untuk sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, termaktub dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saya hanya mengambil potongan ayat saja yang langsung to the point gitu ya. Artinya adalah, dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang ditekankan dalam ayat ini adalah saling tolong menolong dalam berbuat kebaikan. Saling tolong menolong itu sendiri adalah ciri-ciri dari kemanusiaan yang beradab, yaitu kita saling tolong menolong. Misalnya tetangga kita ada yang baru datang terus mengalami kesusahan mau pindahan rumah, ya kita tawari saja, Pak Fulan, maukah saya bantu dalam pindahan rumahnya? Nah, itu kan salah satu contoh kemanusiaan yang beradab. Lalu yang ketiga, sila ketiga yaitu persatuan Indonesia, termaktub dalam Quran surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang artinya, dan berpeganglah kamu semua kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika dulu bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu dengan karunia-Nya kamu menjadi saudara. Yang ditekankan dalam ayat ini adalah kita tidak boleh bercerai-berai. Allah melarang kita untuk berperilaku bercerai-berai atau bermusuh-musuhan, yang mana sudah mewakilkan sila ketiga itu sendiri, yaitu persatuan Indonesia. Lalu sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, seperti yang termaktub dalam Quran surat Asy-Syura ayat 38 yang berbunyi walladzina istajabu lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfiqun. Artinya, dan orang-orang yang menerima seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan pada mereka. Yang ditekankan dalam surat ini adalah bahwa mereka ini sedang urusan mereka, yang dimaksudkan adalah manusia, itu diputuskan dengan cara musyawarah. Jadi tidak memaksakan kehendak pribadi. Semisal kita dalam organisasi lah, dalam OSIS misalnya, ya kan? Terus kita hendak mengadakan suatu acara, terus kita memilih konsep, teman kita juga punya konsep, kita tidak boleh memaksakan seperti aku maunya gini, pokoknya harus gini, tidak boleh. Jadi kita cari antara kedua hal tersebut, kita cari titik tengahnya, yang mana paling baik di antara dua saran tersebut kita lakukan, gitu. Nah, yang terakhir, sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
seperti yang termaktub dalam Quran surat Al-A'raf ayat 181 yang berbunyi, wa mimman khalaqna ummatan yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun, yang artinya, dan di antara orang-orang yang telah kami ciptakan ada umat yang memberi petunjuk dengan kebenaran, dan dengan itu pula mereka berlaku adil. Nah, dalam surat ini secara tidak tersirat Allah mengatakan bahwa Allah telah menciptakan suatu umat yang mana umat tersebut memberi petunjuk kepada umat-umat yang lain dengan kebenaran yang hak, kebenaran yang datang dari Allah itu. Dan juga umat tersebut akan berlaku adil terhadap lingkungan sekitarnya, yang mana umat tersebut adalah kita sebagai umat muslim. Nah, selain itu yang dimaksud dari adil di sini bukan kok memperlakukan secara sama rata, sama rasa, tapi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Semisal contoh, apabila kan antum semua memaknai adil dengan sama rata, sama rasa, kita tidak bisa memperlombakan. Misal ada monyet, gajah, ikan, dan kura-kura, kita sama-sama suruh memanjat pohon. Tentu saja monyet akan menang. Ikan yang notabene hidup di air tidak mungkin bisa memanjat pohon. Nah, jadi kita tidak bisa memaknai adil itu sebagai sama rata, sama rasa, melainkan memaknai adil sebagai menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan ya. Apabila ada salah kata, salah ucap, itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, silahkan ambil baiknya, dan apabila ada keburukannya mohon dibuang jauh-jauh. Sebelum itu, mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.